Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Fidauzia. Saya adalah junior auditor dari KAP DRSM Audit Prasetya dan Rekan, yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan hasil pekerjaan audit saya terkait akun persediaan barang dagang pada klien kami, yaitu PT Wahana Eka Setia untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Sebelum saya menjelaskan mengenai hasil kerja audit saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu audit persediaan barang dagang dan juga tujuan audit persediaan. Nah, audit persediaan barang dagang adalah proses pemeriksaan yang dilakukan auditor untuk memastikan bahwa persediaan yang dimiliki perusahaan itu benar-benar ada, juga dimiliki secara sah dan dicatat secara lengkap dan juga dinilai secara wajar sesuai dengan standar akuntansi atau SAK. Nah, tujuan audit persediaan itu ada 5 tujuan. Untuk yang pertama yaitu eksisten atau keberadaan, yang dimana di sini tuh memastikan persediaan itu benar-benar ada secara fisiknya. Untuk yang kedua yaitu right and obligation atau kepemilikan, yang dimana di sini tuh memastikan bahwa persediaan itu benar-benar dimiliki oleh perusahaan, yang artinya bukan barang titipan atau konsinyasi. Untuk yang ketiga yaitu valuation atau penilaian, di sini apakah persediaan itu dinilai wajar dan juga sesuai dengan metode yang dianutnya. Untuk yang keempat yaitu completed atau kelengkapan, yang dimana apakah seluruh transaksi persediaan itu telah dicatat secara lengkap. Untuk yang terakhir yaitu ada presentation atau penyajian, yang dimana di sini memastikan bahwa persediaan itu disajikan sesuai dengan SAK. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada prosedur audit persediaan barang dagang menurut Hidayat dan juga Widriastuti pada tahun 2022. Di sini ada 6 prosedur audit persediaan. Yang pertama yaitu melakukan stock of name, yang dimana di sini tuh kita harus melakukan perhitungan fisik, baik barang yang ada di gudang maupun barang yang sedang di dalam perjalanan atau barang yang ada di public warehouse seperti itu. Untuk yang kedua, sini melakukan observasi atas stok oknum, yang dimana kita mengamati kembali hasil perhitungan fisik persediaan, dan juga kita akan melakukan pencocokan, kita akan melakukan pengecekan kembali atas perjumlahan dan juga perkalian yang ada sesuai dengan daftar kartu persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu melakukan peninjauan ulang terhadap konsep persediaan, yang mana di sini nantinya kita akan memeriksa harga satuan dari persediaan. Kita juga akan memeriksa apakah ada atau tidaknya barang-barang yang rusak, yang hilang, atau yang sudah dipakai tapi masih ada di dalam daftar seperti itu. Untuk yang keempat yaitu dilakukan laporan hasil akhir dari stock of name. Jadi di sini kita akan membuat kesimpulan setelah kita melakukan stock of name, kita akan membuat hasil akhir dari stock of name ini. Jika barang tersebut ada barang yang hilang, ada persediaan yang hilang atau cacat, nantinya akan dilakukan persediaan pada prosedur yang kelima ini. Nah, untuk yang keenam yaitu pemeriksaan laporan keuangan terkait akun persediaan barang dagang. Apakah nominal yang dicatat dari daftar kartu yang dimiliki perusahaan itu sudah sesuai dengan neraca, laba rugi, dan juga sebagainya seperti itu. Selanjutnya yaitu ada informasi yang saya dapatkan dari klien saya. Nah, di sini klien saya menyebutkan bahwa persediaan perusahaan ini terdiri dari persediaan barang dagang sepatu jenis dewasa pria dengan beberapa kelompok, model, dan ukuran. Nah, yang kedua yaitu persediaan ini disimpan di gudang perusahaan, dan untuk mendukung administrasi perusahaan itu membuat kartu untuk setiap jenis, model, dan ukuran persediaan tersebut. Nah, untuk yang ketiga yaitu persediaan itu dinilai berdasarkan harga perolehan dengan metode first in, first out atau FIFO. Untuk yang keempat yaitu setiap akhir tahun perusahaan melakukan perhitungan fisik atau stock of name untuk menentukan persediaan barang dagangan di akhir tahun. Karena persediaan ini dinilai dengan menggunakan metode fisik. Untuk yang
kelima atau yang terakhir yaitu perusahaan itu juga menentukan cadangan penurunan nilai persediaan berdasarkan penilaian atas hasil persediaan yang bersangkutan. Nah, di sini ada beberapa bukti yang saya kumpulkan dari klien saya. Untuk bukti yang pertama yaitu buku besar. Nah, dalam buku besar ini dijelaskan bahwa persediaan pada akhir 2022 itu senilai 320.257.000. Nah, untuk bukti yang kedua yang saya dapatkan yaitu ada daftar persediaan dagang sepatu dewasa pria. Nah, ini merupakan daftar persediaan dari klien saya. Nanti yang ketiga yaitu hasil stok opname persediaan sepatu dewasa pria, yang mana ini merupakan hasil akhir dari pemeriksaan saya untuk persediaan sepatu ini. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu prosedur audit yang saya lakukan. Itu yang pertama melakukan hasil stock of name, di mana di sini saya melakukan pemeriksaan persediaan yang nantinya akan menghasilkan hasil stock of name yang tadi. Nah, untuk prosedur yang kedua, saya melakukan observasi atas stock of name, yang mana saya mengecek penjumlahan dan perkalian terkait persediaan di daftar persediaan yang dimiliki oleh klien saya tadi. Untuk yang ketiga yaitu peninjauan ulang terhadap konsep persediaan. Di sini saya memeriksa ada atau tidaknya barang-barang yang rusak. Seperti itu. Nah, dan untuk yang keempat yaitu membuat laporan hasil stock of name. Di sini menunjukkan hasil stock of name yang tadi di bukti informasi yang saya peroleh. Dan untuk yang kelima yaitu melakukan penyesuaian. Nantinya akan dilakukan penyesuaian karena ditemukannya barang yang hilang atau rusak. Nah, di sini cara pengisian kertas kerja saya. Nah, untuk yang pertama, di sini saya mengisi top schedule untuk keterangan yaitu ada persediaan barang dagang, saldo per buku, dan saldo tahun lalu ini saya dapatkan dari buku besar. Nah, untuk saldo per audit nantinya saya akan menghitung di bagian sini. Nah, untuk daftar stok opname sepatu dewasa pria ini, yang mana di kartu yang di sini ini merupakan stok dari daftar persediaan. Nah, sedangkan untuk stok yang di sini ini merupakan hasil dari stok opname, yang mana di sini ditemukan adanya selisih atau adanya barang yang hilang atau rusak seperti itu. Ini merupakan saldo atau saldo buku besar atau saldo dari masing-masing jenis atau tipe. Nah, di sini ditemukan bahwa ada selisih karena adanya barang hilang atau rusak ini. Nantinya akan dilakukan penyesuaian. Nah, dan di sini ada catatan atas pengamatan perhitungan persediaan saya, di mana dilakukan dengan metode fisik. Metode penilaiannya itu dinilai berdasarkan harga perolehan dengan metode first in first out seperti itu. Yang nantinya penyesuaian persediaan ini nantinya akan masuk pada pengisian ringkasan jurnal penyesuaian. Di sini ada penyesuaian sebesar 1.110.500. Dan untuk kertas kerja neracanya, nanti neracanya akan berubah karena persediaan akhir itu tidak sama sesuai dengan yang dinilai. Nah, seperti ini. Persediaan akhir dari perusahaan itu ada 320 juta 257.000, sedangkan persediaan akhir yang telah saya periksa itu ada di 319.146.500 rupiah seperti itu. Yang tentunya nantinya ini akan berpengaruh pada beban pokok penjualan dan juga akan berpengaruh pada laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Nah, di sini persediaan barang dagang akhir yang saya peroleh itu ada di 319. Jadi ada net adjustment. Nah, dalam perhitungan laba rugi nantinya akan berubah. Jadi beban pokok penjualan yang awalnya itu ada di 1 juta, mohon maaf, ada di 1.140.000.000
1.165 akan menjadi 1.141 sekian, seperti itu. Artinya ini akan berpengaruh pada laba rugi yang dimiliki oleh PT Wahana Eka Setia. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.